Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kimia di sini yang beranggotakan Hamim Dimas Prayogo, Ahmad Hasan, Indah Kartika Walansari, Andi Wijanarita, dan Radityan Kurniawan. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia yang berjudul larutan penyangga atau baku. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh Andi Wijanarita. Tujuan praktik untuk mengetahui sifat larutan penyangga dan bukan penyangga. Dasar teori. Larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambahkan air. Selain itu, meski ditambah asam ataupun basa, pH-nya berubah sedikit atau tidak berubah secara signifikan. Alat dan bahan: larutan ekstrak buah naga, cuka, ekstrak kunyit, gelas plastik, sendok makan, dan sabun pencuci pakaian. Cara kerja. Pertama-tama, berikan tanda pada gelas A, B, C, dan D, asam, cuka, dan air. Lalu, kan 1 sendok makan deterjen kepada setiap gelas dari A, B, dan C. Lalu tambahkan air sebanyak 50 ml pada ketiga gelas itu. Tuangkan kurang lebih 50 ml larutan cuka ke dalam 3 gelas tersebut. Tuangkan ekstrak buah naga ke dalam gelas A yang berisi air sabun dan cuka sebanyak 3 sendok makan di setiap gelas. Tuangkan ekstrak kunyit ke dalam gelas B yang berisi air sabun dan cuka sebanyak 3 sendok makan. Tuangkan larutan garam ke dalam gelas C yang berisi air, sabun, dan cuka sebanyak 3 sendok makan. Hasil pengamatan. Yang pertama, perlakuan pada yang gelas A. Pertama-tama yang gelas A ini adalah air sabun. Air sabun ini berisikan deterjen tadi, lalu ditambahkan ekstrak naga sebanyak 3 sendok makan. Ini berubah menjadi warna ungu tua. Oke. Pada gelas A yang satunya itu berisikan sebuah cuka. Cuka ini ditambahkan 3 sendok makan ekstrak buah naga, ini berwarna ungu. Lalu yang gelas B ini berisikan air sabun. Air sabun ini ditambahkan ekstrak kunyit sebanyak 3 sendok makan. Ini berwarna kecoklatan. Lalu yang gelas B lagi yang satunya itu berisikan cuka, ditambahkan ekstrak kunyit, itu menghasilkan warna kuning. Lalu yang gelas C, yang air sabunnya ini tadi ditambahkan garam sebanyak 3 sendok makan, itu tidak mengalami perubahan warna, tetap warna putih. Lalu sedangkan pada gelas C yang satunya itu berisikan air cuka yang ditambahkan dengan larutan garam sebanyak 3 sendok makan dan warnanya bening, tidak terjadi perubahan. Kenapa gelas A sabun tidak bisa disebut larutan penyangga? Karena sabun itu memiliki asam kuat dan basa kuat. Sama seperti yang A, kenapa yang B tidak disebut larutan penyangga? Karena sabun dan ekstrak kunyit, cuka juga itu bukan larutan penyangga. Lalu kenapa pada gelas C disebut larutan penyangga? Karena jika ditambahkan dalam sebuah larutan penyangga itu tidak mengalami perubahan pH atau tidak mengalami perubahan warna yang begitu besar, dan itu terjadi pada gelas C. Jadi kesimpulan pada praktikum kimia hari ini, gelas A dan B merupakan bukan larutan penyangga, sedangkan larutan C adalah larutan penyangga. Kenapa demikian? Karena sifat dari larutan penyangga tersebut tidak mengalami banyak perubahan seperti di larutan C, sedangkan di B dan di A banyak sekali terjadi perubahan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mohon di like dan di subscribe. Ayo semuanya semangat untuk tetap belajar dan tetap putus asa untuk berbuat kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.